Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi 100 hari kerja pemerintahannya. Meski demikian, Prabowo mengatakan perbaikan harus selalu dilakukan dan adanya perbaikan tersebut hal yang wajar. Prabowo yakin seluruh jajarannya memiliki keinginan yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet yang membahas evaluasi 100 hari kerja pemerintahannya. Prabowo berbicara mengenai program makan bergizi gratis hingga efisiensi anggaran. Dalam pengantar sidang kabinetnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja di 3 bulan pertama pemerintahannya. Kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, Siap, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali. Harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah. Tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Prabowo menyebut pemerintah boleh berbangga kinerja saat ini menunjukkan hasil yang tepat sasaran. Meski demikian, Prabowo mengatakan perbaikan harus selalu dilakukan. Dan adanya perbaikan disebut hal yang wajar. Prabowo yakin seluruh jajarannya mempunyai keinginan yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk rakyat. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, potret 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo Prof, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik Prof, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga. Ini ada Pak Danang Gerindra Wardana, beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Halo Pak Danang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan review ini, kita ke Prof Didin terlebih dahulu. Pemerintahan Prabowo Gibran akan menginjakan 100 hari pertama nih kepemimpinannya pada 28 Januari 2025. Nah, lantas bagaimana review Anda begitu selama ini, meskipun tadi Pak Prabowo sudah menyatakan akan terus melakukan perbaikan. Silakan Prof. Ya, statementnya sangat baik saya kira. Sementara publik tentu saja punya evaluasi sendiri ya. Dan sekarang ini presiden baru adalah lembaga survei tidak kompak memberikan review dari publik. Ada yang sangat puas, ada yang sekitar 70-80%, ada yang hanya 50%. Saya kira ini baik. Sementara saya sendiri melihat bahwa memang pemerintahan Prabowo ini membawa satu platform baru ya, yang berbeda dengan pemerintahan lama yang seperti istilah Prabowo sendiri mengatakan ekonomi untuk rakyat. Sementara pemerintah sebelumnya boleh kita kualifikasikan pembangunan infrastruktur besar-besaran lah begitu. Nah, di dalam pelaksanaannya ini karena ada paradigm shift, maka nampak tidak gercep ya di dalam implementasikan berbagai janji seperti yang dipidatokan itu, misalnya pemberantasan korupsi atau mengurangi korupsi secara signifikan. Kemudian swasembada pangan, swasembada energi, kemudian efisiensi seperti dikatakan tadi dengan menekan kebocoran APBN yang 30%,
kemudian berbagai platform yang mereview pembangunan infrastruktur di adjust kepada ekonomi untuk rakyat, sehingga misalnya IKN memang ada alokasi tetapi dalam jangka panjang, bahkan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran menurut Menteri PUPR akan ditunda sebagian, masuk apalagi yang pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya misalnya. Nah, menurut saya mulai dari soal pemberantasan korupsi karena ini penting, di mana APBN saja menurut Prabowo sendiri bocornya adalah 30%, besar sekali, di atas 1.000 triliun. Nah, kemudian tadi dia katakan atau sudah dilakukan satu review tentang berbagai program perjalanan ataupun kegiatan yang dianggap pemborosan dan luar biasa yang akan hasilnya itu kira-kira 10% dari APBN, yaitu 306 triliun kira-kira. Kemudian satu lagi yang menurut saya sangat progresif adalah dikeluarkannya sebuah kepres yang mewajibkan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam yang diwajibkan di dalam perbankan nasional selama 1 tahun. Nah, tinggal nanti pelaksanaannya. Apakah ini satu kebijakan progresif ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepres tersebut. Kemudian swasembada pangan. Oke. Ini menurut saya ada sedikit kontroversi yang karena mengejar waktu ternyata lebih banyak menggunakan TNI, terutama dengan food estate-nya, padahal ini kan hasil yang sebelumnya tidak memuaskan. Dan harusnya kan kalau ingin ekonomi untuk rakyat, swasembada pangan itu melibatkan petani yang sebesar-besarnya. Begitu juga swasembada energi. Nah, jadi ada lagi satu statement bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, ini menyangkut dua hal. Pertama adalah dari sisi kepentingan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum, yaitu dengan ditemukannya pagar laut yang melebihi dari PSN yang hanya 17.000, ini sudah puluhan ribu, 30.000 lebih. Ini tapi sangat lambat, tidak ada penegakan hukum dari Polri, bahkan diturunkan TNI. Nah, jadi menurut saya publik melihat bahwa 100 hari ini masih ada kesan terpenjara oleh pemerintah lama. Baik, itu tuh yang perlu kita highlight. Dan kita ke Apindo, bagaimana dari sisi pelaku usaha begitu menilai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu? Bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan lagi kinerja dunia usaha, iklim investasi, apakah memang ini sudah sesuai dengan harapan? Silakan Pak Danang. Kalau dari sudut pandang dunia usaha mungkin begini ya, kayak kita lihat ya memang kepuasan publik dari risetnya salah satu media itu ya cukup bagus lah. Kita juga optimis ini akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Tapi kalau melihat dari sisi dunia usaha ya memang kita masih bertanya-tanya gebrakan apa yang dilakukan dalam konteks 100 hari pemerintahan kabinet Pak Presiden Prabowo ini. Kita optimis karena para menterinya juga menteri yang sangat berpengalaman meskipun terdapat perpindahan ke beberapa kementerian yang berbeda ya. Tetapi kita meminta Pak Presiden Prabowo itu untuk melakukan satu gebrakan revolusioner terkait kebijakan di sektor perekonomian. Nah, saat ini dalam 100 hari ini kita masih menanti-nanti, belum melihat adanya satu gebrakan yang kami harapkan itu. Salah satu yang paling penting adalah upaya penciptaan lapangan kerja. Ini salah satu janji politik dari Pak Presiden Prabowo, 18 juta lapangan kerja harus dibuka selama 5 tahun pemerintahannya.
Dan dalam waktu 3 bulan ini belum terlihat ada satu upaya gebrakan yang mengarah pada upaya penciptaan lapangan kerja itu. Nah, penciptaan lapangan kerja ini kan mesti akarnya adalah pembukaan sedemikian luas industri yang berbasis pada ya berbagai hal ya, industri padat karya, industri padat teknologi, it's okay gitu. Tetapi kami belum lihat ada upaya-upaya besar untuk meningkatkan industri-industri dalam negeri kita, melindungi industri-industri dalam negeri kita dari serbuan barang-barang impor produk jadi. Ini menjadi salah satu PR yang kami harapkan bisa dikerjakan oleh Kabinet Pak Prabowo di masa kini dan ke depan dalam kurang dari 1 tahun. Karena 1 tahun pertama itu jauh lebih penting untuk memastikan pondasi penciptaan lapangan kerja kita bisa lebih terjamin gitu. Oke. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini penting untuk Menteri-Menteri Ekonomi ya di bawah Pak Erlangga ya. Kan kita juga lihat adanya Pak Budi Santoso ya, Menteri Perdagangan yang sudah berpengalaman dari birokrat di Kementerian Perdagangan, terus ada Pak Agus Gumiwang di Menteri Perindustrian yang sudah sangat berpengalaman juga di sektor-sektor industri. Kita juga lihat Ibu Sri Mulyani masih di Menteri Keuangan. Nah, menteri-menteri ini memiliki satu kekuatan pengalaman yang baik. Hanya bagaimana mengorkestrasi ke depan sehingga 3 kementerian ini memiliki sudut pandang yang sama, yaitu bagaimana mendukung visi Bapak Presiden Prabowo dalam penciptaan 18 juta lapangan kerja melalui industri dalam negeri kita. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyerap 18 juta lapangan kerja kalau pemerintah masih kurang fokus dalam penciptaan industri, terutama industri padat karya ya. Oke. Tekstil itu menjadi salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan melindungi industri padat karya tekstil ini sebagai satu industri yang bisa menyerap lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana kemudian kita memiliki harapan besar pada pemerintah Pak Prabowo saat ini? Pertama adalah pentingnya untuk mengontrol bukan hanya devisa DHE untuk barang produk-produk mineral tambang ya, Prof. Oke. Didin ya. Ada satu lagi yang penting yaitu bagaimana mengontrol suku bunga kita dan bagaimana mengontrol fluktuasinya nilai tukar rupiah kita. Oke. Ini dua hal yang selalu menjadi concern dunia usaha. Kalau suku bunganya terlalu tinggi ya repot juga gitu. Ya, tapi kan Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan di 5,75 ini Pak Danang. Apakah Ya memang masih betul, belum tetapi kan sesuai? selisihnya sedikit sekali dan Ah, fluktuasi di suku bunga kan juga kita belum kompetitif di antara negara-negara ASEAN gitu. oke Ya. Nah, oke. kita harus memastikan itu kompetitif sehingga kita bisa secara aliran arus kredit kepada dunia usaha itu bisa lebih lancar dan mereka Baik. lebih confidence gitu. Yang Oke. kedua, masalah Ya. suku bunga, Mas. Suku bunga ini fluktuasi nilai tukar, Mas. Kita itu selalu menurun terus setiap tahunnya meskipun ada sedikit penguatan, tapi saat ini juga menurun. Ini menjadi concern besar kita. Nah, siapa di antara para menteri atau gubernur Bank Indonesia yang mampu melakukan hal ini? Ini adalah terobosan besar yang harusnya bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dengan tangan besinya. Oke. Baik. Ini berarti yang perlu dicermati dari dunia usaha bagaimana fokus terkait dengan industri-industri padat karya, penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana kontrol terkait dengan pergerakan suku bunga acuan dan nilai tukar rupiah. Kita akan bahas lebih lanjut lagi strategi apa yang perlu dilakukan begitu ke depannya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior Indef, kemudian Pak Danang Gerindra Wardana, beliau adalah Dewan Pakar dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya, Prof. Didin, ada beberapa highlights begitu ya, nampaknya juga dicermati oleh dunia usaha, khususnya dari Apindo ya, terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah yang pro terhadap industri, kemudian industri padat karya, penciptaan lapangan kerja, dan bagaimana dengan fluktuasi dari nilai tukar rupiah kita yang sudah bertengger di 16 ribuan begitu, dan juga suku bunga acuan meskipun sudah diturunkan Bank Sentral di 5,75. Dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, menurut Anda ini menjadi pijakan yang kuat bagi kita begitu Indonesia menatap tahun 2025 ini dan ke depan?
Silakan Prof. Iya, tadi menarik sekali apa yang dikatakan tentang apa namanya suku bunga, kemudian bagaimana itu favorable terhadap penciptaan kesempatan kerja yang besar, dan bukan hanya soal kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Baik. Tapi memang ini ada masalah besar, yaitu selama ini kan ada PHK besar-besaran ya di sektor tekstil. Oke. Jadi intinya begini menurut saya, memang karena ada shifting paradigm tadi, maka pemerintahan Prabowo harus secara tadi istilahnya revolusioner merevisi berbagai undang-undang yang kira-kira tidak relevan terhadap platform yang ekonomi untuk rakyat. Jadi misalnya sudah dilakukan tentang devisa hasil ekspor, tapi bagaimana ada serbuan produk-produk asing yang padat karya tadi, mengapa tidak cepat untuk dicabut itu Kemendak nomor sekian yang membolehkan impor barang-barang sejenis yang notabene membuat PHK besar-besaran. Begitu juga banyak regulasi atau perundang-undangan lain. Misalnya profit sharing antara negara dengan sektor swasta yang terlalu besar berpihak kepada sektor swasta, di mana negara ini kira-kira menurut saya itu antara 3 sampai 7. Kalau bagaimana supaya juga pembiayaan yang sangat dibutuhkan dan besar sekali dan menghindari utang luar negeri mestinya 50-50. Jadi selama ini apakah itu sawit, batu bara, nikel dan sebagainya itu terlalu besar jatuh kepada sektor swasta, apalagi yang nikel jatuh ke pihak asing bahkan. Ini harus segera direvisi dan berbagai undang-undang, regulasi yang tidak favorable terhadap kebangkitan ekonomi nasional, terhadap ekonomi untuk rakyat dan lain sebagainya, yang sekarang ini sangat menghambat. Tadi sudah dikatakan untuk juga misalnya tingkat bunga. Ini kita paling mahal ya. Oke. Saya kira Pak Danang sudah lebih tahu bahwa biaya modal kita, biaya industri kita, biaya bisnis kita itu dengan tingkat bunga perbankan yang relatif paling mahal di antara negara-negara pesaing. Bagaimana bisa bangkit untuk ekspor misalnya hasil-hasil industri, belum yang hilirisasi, yang nanti hilirisasi bukan hanya nikel tapi sampai ke agromaritime, dan itu artinya setelah ada penghiliran itu kan ada produk baru, bukan hanya ke pasar dalam negeri dan itu harus juga diekspor. Oke. Tapi pelaku bisnis membutuhkan satu stabilitas nilai tukar dan juga tingkat bunga yang kompetitif dengan negara-negara pesaing. Oke. Jadi saya kira perlu gerak cepat setelah 100 hari, kemudian menjelang yang yang 6 bulan. Nah, baik, Prof. Belum lagi catatan lain adalah menurut saya, karena ini ada platform ekonomi untuk rakyat, dengan kabinet gemuk ini kan menjadi tidak agile, tidak lincah, dan berbiaya besar. Baik. Ini perhatian untuk beberapa bulan kemudian, kalau kementerian-kementerian yang terlalu gemuk, bahkan tidak perform, harusnya menjadi objek dari reshuffle. Baik, Prof. Nah, kita ke Pak Danang. Lantas bagaimana tantangan dari dunia industri selain tadi beragam kebijakan yang diharapkan mungkin lebih fleksibel lagi begitu. Di satu sisi tantangan geopolitik, geoekonomi global sendiri apakah masih menjadi suatu hal yang ya bisa dikatakan menghantui industri kita begitu di dalam negeri? Ya, kamu lihat ya, Indonesia kan tidak berdiri sendiri ya, dia bagian dari dunia ya. Ketika ada masalah di Eropa Barat, Eropa Timur seperti perang Rusia Ukraina, kita kena masalah. Kemudian ketegangan antara China Taiwan, kita juga kena masalah, kena
challenges-nya makin besar. Iya, iya. Nah, kita mesti benar-benar melihat ke dalam dulu deh. Kalau dunia luar tidak baik-baik saja, maka kita harus memperbaiki ke dalam. Itu prinsipnya. Oke. Mumpung dunia luar sedang tidak memiliki kepastian terkait ekspor, terkait barang-barang kita yang di demand di luar itu merendah, maka ke dalamlah yang harus kita perkuat. Oke. Nah, ini para menteri ekonomi kami harapkan ya, dengan segala hormat, kami harapkan untuk membantu melindungi industri dalam negerinya gitu. Market dalam negeri kita itu perlu diproteksi. Negara-negara lain melakukan proteksi yang sama terhadap market dalam negeri mereka. Mengapa kita tidak bisa gitu? Kita kebanjiran begitu banyak produk-produk impor dari luar negeri, di mana Indonesia itu dilihat sebagai sebuah pasar saja, bukan negara produsen gitu. Tekstil begitu besar masuk ke Indonesia, pakaian jadi begitu besar masuk ke Indonesia, belum lagi sepatu, keramik, alat rumah tangga, elektronik, household, macam-macam itu membuat pelemahan terhadap industri dalam negeri kita. Nah, evaluasi kita dalam 100 hari kinerja kabinet ini belum tampak adanya upaya-upaya untuk melakukan proteksi dalam negeri. Nah, kita berharap ya, pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha, undanglah Kadin, undanglah Apindo, undanglah API, dan semua asosiasi sektor. Dengarkanlah dengan baik apa keluhan-keluhan dan harapannya. Untuk itu pemerintah bisa merubah pola kerja dan pola pikirnya supaya tidak terkesan direktif gitu loh. Tidak terkesan bahwa pemerintah itu tahu semua hal, bukan. Yang tahu banyak hal tentang industri dan investasi adalah dunia usaha. Pemerintah meregulat hal itu. Tapi untuk meregulat hal itu pemerintah perlu memahami situasinya, perlu memahami harapannya, perlu memahami iklim persaingan yang sedang terjadi di luar negeri dan dalam negeri. Nah, ini dalam 100 hari pertama ini belum tercipta upaya-upaya yang cukup intens antara dunia usaha dengan pemerintah untuk saling berdialog. Nah, kami harapkan dalam 100 hari lagi ke depan ini bukalah dialog itu supaya nanti pemerintah bisa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang lebih akurat. Nah, salah satu contoh yang menarik dalam kaitannya dengan hilirisasi. Nah, ini hilirisasi juga menjadi salah satu policy pemerintah. Hilirisasi yang diperkuat dan benar-benar secara inklusif itu melibatkan sektor-sektor dunia usaha yang beragam itu akan menjadi bagus. Tetapi jangan sampai hilirisasi yang terkesan saat ini sangat eksklusif kepada kelompok-kelompok tertentu atau terhadap investasi luar negeri tertentu secara eksklusif ke sana. Nah, kami berharap ini dibuka seluas-luasnya sehingga inklusivitasnya, sehingga pelibatan dunia usaha dari berbagai sektor itu bisa menimbulkan sebuah dinamika iklim investasi yang baik dan serapan tenaga kerja pasti akan baik. Target besar itu adalah serapan tenaga kerja. Bukan sekedar makan bergizi gratis, itu juga bagus gitu. Tetapi itu adalah efek dari serapan tenaga kerja yang sangat rendah selama 5 tahun terakhir gitu. Nah, kalau serapan tenaga kerja tinggi, maka daya beli masyarakat tinggi. Maka kalau daya beli masyarakat tinggi, maka tidak ada lagi masalah-masalah yang terkait dengan gizi buruk, terkait dengan malnutrition, sebagaimana itu. Ini adalah ekses. Nah, yang utama harus dilakukan adalah melindungi industri dalam negeri, mengembangkan industri dalam negeri sehingga kita kompetitif baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kami berharap 100 hari ke depan yang kedua itu benar-benar dilakukan hal itu, Mas. Baik, itu dia untuk melindungi industri dalam negeri, mendukung lagi pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian tadi sudah disampaikan Prof. Didin bagaimana eksekusinya lagi, efisiensi yang dilakukan ini benar-benar bisa terwujud dan revolusioner begitu langkah yang perlu dilakukan, meskipun tadi Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa kabinetnya jajarannya juga sudah bekerja cukup keras, tidak ada tanggal merah begitu yang tadi sudah disampaikan. Semoga nanti hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Prof. Didin, terima kasih banyak atas waktu sharing dan analisis yang sudah Anda berikan. Kemudian Pak Danang, terima kasih atas update-nya dan sudah diberikan juga kepada pemirsa dari dunia usaha begitu terkait dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Terima kasih, Prof. Didin. Pak Danang, terima kasih. Mas Pras, Mas Pak Danang.
Prof. Din. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.